Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan shortest path atau jarak terpendek pada graf dalam menyalurkan bantuan untuk korban bencana alam. Di sini untuk tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Ibu Yulianti, Skom MM SI. Disusun oleh saya dengan nama Gebi Vici-Utami, NIM D1042191012. Hal-hal yang akan dibahas: yang pertama, pendahuluan permasalahan yang mendasari penelitian ini. Yang kedua, ada yang namanya peninjauan pustaka hasil dari peninjauan dari penelitian yang lainnya yang ikut terkait. Lalu yang ketiga, landasan teori yang digunakan. Lalu ada metodologi penelitian, metode yang dipakai dalam penyelesaian masalah, dan pembahasan serta simpulan, yaitu penyelesaian dan hasil akhir yang didapat. Pendahuluan yang pertama ada graf. Graf sendiri merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang dapat digunakan dalam membantu persoalan di berbagai bidang seperti masalah komunikasi, transportasi, dan distribusi, aliran air, aliran listrik, dan lain sebagainya. Lalu permasalahan dasar, apa yang menjadi dasar hal ini berguna untuk diketahui, yaitu dalam kehidupan sehari-hari sering kita melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain dengan sangat lazim apabila memilih jarak terdekat dari kedua daerah tersebut untuk dilalui, sebab menghemat waktu dan bahan bakar tentunya. Dalam kasus penyaluran bantuan untuk korban yang terdampak bencana alam, jarak terdekat dan waktu pengiriman sangat diperhitungkan sekali, mengingat korban sangat membutuhkan bantuan ini. Kesulitan dalam menentukan jarak terpendek timbul sebab banyak jalur yang ada pada tiap daerah. Kenyataannya dari daerah ke A ke Z tidak hanya memiliki satu jalur saja, banyak sekali jalur yang dapat dilalui sehingga terbentuk suatu jaringan. Suatu jaringan memiliki banyak jalur alternatif dari kedudukan semula ke kedudukan yang dikehendaki. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat membantu menemukan jarak terpendek dari daerah asal ke daerah tujuan, disajikan secara sederhana serta terkomputerisasi, sehingga dalam menentukan jarak terpendek dan menentukan waktu tempuh dari jarak yang dapat. Permasalahannya tidak hanya timbul pada kasus ini, juga dapat terjadi di kehidupan sehari-hari lainnya seperti perbaikan jalan, keramaian, kampanye, partai politik, dapat menyebabkan satu ruas jalan tidak dapat dilalui dan berakibat putusnya jalur yang melewati ruas jalan tersebut. Untuk itu, selain diperlukan suatu cara untuk menentukan jalur terpendek dari suatu jaringan, maka diperlukan juga mencari jalur alternatif yang lain apabila terjadi pemutusan jalur. Lalu, ada tinjauan pustaka. Dalam membuat sistem informasi penentuan jarak terpendek yang dilengkapi pencarian jalur alternatif jika terjadi hambatan, serta waktu tempuh untuk sampai ke kota tujuan. Penelitian yang berhubungan dengan masalah pemanfaatan informasi dalam pengembangan pencari jarak terpendek sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Sedangkan untuk pencarian jarak terpendek dan waktu tempuh dengan mempertimbangkan segala kemungkinan hambatan yang terjadi di jalan, itu belum pernah dilakukan. Lalu ada landasan teori. Yang pertama, definisi graf. Graf sendiri dalam bahasa sehari-hari adalah sebuah himpunan objek-objek yang diberi nama simpul, titik atau node yang dihubungkan oleh sebuah penghubung yang diberi nama sisi, garis, atau edges. Secara notasi matematis, sebuah graf G dapat dinyatakan menjadi VE yang memenuhi kondisi. V adalah sebuah himpunan elemen yang ini dinamakan titik, simpul, atau node. E adalah sebuah himpunan dari pasangan titik terpisah. Elemen ini dinamakan sisi, garis, atau edges. Lalu ada jenis-jenis graf. Seperti definisi yang telah kita ketahui, graf juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama, graf sederhana atau simple graf. Sederhana
merupakan sebuah graf yang tidak memiliki sisi ganda ataupun gelang atau loop. Lalu, graf tidak sederhana ialah kebalikan dari graf sederhana, yaitu sebuah graf yang bisa mengandung sisi ganda ataupun gelang, loop. Graf dengan jenis ini bisa dikelompokkan menjadi dua bagian yang lebih kecil lain lagi, yaitu graf ganda atau multigraf. Graf yang memiliki sisi ganda dan graf semu atau pseudograf. Lalu graf juga bisa dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu graf berarah dan graf tak berarah. Graf berarah undirected. Graf tak berarah yaitu graf undirected graph merupakan sebuah graf yang sisinya tidak memiliki orientasi arah, sehingga jika ada sisi yang menghubungkan simpul A dan simpul B, maka sisi tersebut juga menghubungkan simpul A, simpul B, dan A. Lalu graf berarah directed graph yaitu sebuah graf yang memiliki orientasi arah, sehingga jika ada sisi yang menghubungkan simpul A dan B, maka sisi tersebut belum tentu menghubungkan B dan A. Lalu ada yang ketiga ada terminologi graf, yaitu graf bertetangga adjacency, graf bersisian incident, graf berderajat degree, lintasan path, sirkuit atau siklus, cycle atau sirkuit. Lalu di sini ada beberapa graf khusus. Yang pertama graf lengkap, graf lingkaran, graf teratur, dan graf berbobot. Lalu representasi graf yaitu matriks ketanggaan atau matriks adjacency. Lalu yang selanjutnya yaitu matriks bersisian, insidensi matrik. Untuk lintasan sirkuit Euler dan Hamilton, lintasan dan sirkuit Euler, sebuah graf adalah lintasan yang menghubungkan setiap sisi graf tepat sebanyak satu kali. Sementara sirkuit Euler adalah sebuah sirkuit pada sebuah graf yang mengunjungi setiap sisi tepat sebanyak satu kali. Sedangkan untuk Hamilton adalah lintasan pada graf yang mengunjungi setiap simpul dari graf tersebut sebanyak satu kali. Untuk sirkuitnya yang mengunjungi setiap simpul pada graf sebanyak tepat satu kali, kecuali simpul awal yang juga dikunjungi terakhir. Untuk metodologi penelitian, lintasan terpendek atau shortest path merupakan bagian dari teori graf. Jika diberikan jalur sebuah graf berbobot, masalah graf terpendek adalah bagaimana mencari sebuah jalur pada graf yang meminimalkan jumlah bobot sisi pembentuk jalan atau jalur tersebut. Masalah pencari jarak terpendek antara dua persimpangan dari peta jalan, yaitu simpul graf yang berhubungan ke persimpangan dan ujung yang berhubungan dengan ke segmen jalan yang tiap-tiap diberi bobot oleh panjang dari segmen jalan. Dapat dimodelkan dari kasus spesial dari masalah jarak terpendek dalam graf lintasan terpendek atau shortest path. Pertama, graf berbobot. Yang kedua, lintasan terpendek, lintasan yang memiliki total bobot minimum. Contoh aplikasi yang pertama, menentukan jarak terpendek, waktu tempuh tersingkat, ongkos termurah antara dua buah kota, menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan message antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Lintasan beberapa jenis persoalan lintasan terpendek, antara lain yang pertama lintasan terpendek antara dua buah simpul, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Pembahasan di sini adalah berbentuk sebuah flowchart. Seperti yang kita ketahui bahwa terbentuknya sebuah program diawali dengan flowchart yang merupakan bagian alir atau bagan arus memiliki
yang mewakili algoritma, alir kerja, atau proses untuk menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol grafis yang diurutkan atau dihubungkan oleh panah. Maka untuk program menentukan jarak terpendek atau shortcut path untuk penyelesaian masalah ini, diagram sangat mewakili sebagai ilustrator dasar penggambaran penyelesaian masalah. Berikut flowchart atau diagram alir untuk program menentukan jarak terpendek untuk penyaluran bantuan bagi korban bencana. Yang pertama, start. Kita masukkan inisialisasi kota sebagai simpul. Lalu kota ditampilkan. Kota yang mungkin terdekat. Lalu kita memasukkan jarak antar kota yang berkemungkinan. Misalnya kota A ke kota B jaraknya berapa, lalu hasil total jarak keseluruhan dan menampilkan pilihan alternatif kota. Jadi total jarak kota yang telah dimasuki akan ditotal keseluruhannya ada berapa dan akan ditampilkan pilihan alternatif kota terdekat yang dapat kita pilih. Lalu kita masukkan pilihan kota, lalu menampilkan hasil dari alternatif dan jarak terdekat. Lalu selesai. Berikut adalah hasil output pada contoh program. Yang pertama, seperti yang saya bilang, inisialisasi sebagai simpul. Pertama, simpul kedua, ketiga. Simpul ini bisa dikatakan sebagai kota A, B, C. Lalu kota yang kemungkinan berdekatan A, B, A, C, A, D, B, C, dan B, D, dan C, D. Lalu kita inputkan jarak antar kota. Lalu di sini ada total jarak tempuh wilayah. Lalu di sini pilih alternatif. Misalnya kita pilih 2. Otomatis kota CB. Dan ini kemungkinan alternatif jika kita pilih kota CDAB, maka jaraknya 20, jarak tempuhnya 20. Dan di sini dapat kita lihat alternatif jarak terdekat yaitu melalui kota CB yaitu dengan jarak 10. Ini merupakan jalur terpendek. Jadi kesimpulannya, shortcut path atau jarak terpendek merupakan bagian dari teori graf jika diberikan sebuah jalur berbobot. Masalah jarak terpendek adalah bagaimana mencari sebuah jalur pada graf yang meminimalkan jumlah bobot sisi pembentuk jalur tersebut. Masalah mencari jarak terpendek antara dua persimpangan dari peta jalan atau simpul graf yang berhubungan ke persimpangan dan ujung yang berhubungan ke segmen jalan. Tiap-tiapnya diberi bobot oleh panjang dari segmen jalan. Dapat dimodelkan dari kasus spesial dari masalah jarak terpendek dalam graf. Graf merupakan himpunan dari objek-objek yang dinamakan titik, simpul, atau sudut dihubungkan oleh penghubung dinamakan garis atau sisi. Dalam graf memenuhi syarat di mana biasanya tidak berarah. Sebuah garis dari titik A ke titik B dianggap sama dengan garis dari titik B ke titik A. Dalam graf berarah, garis tersebut memiliki arah. Pada dasarnya, sebuah graf digambarkan dengan bentuk diagram sebagai himpunan dari titik-titik atau sudut atau tumpul yang digabungkan dengan kurva, garis, atau sisi. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melakukan perjalanan dari daerah ke daerah lain dengan sangat lazim apabila memiliki jarak terdekat dari kedua daerah tersebut untuk dilalui sebab dapat menghemat waktu dan bahan bakar tentunya. Kesulitan dalam menentukan jarak terpendek timbul sebab banyak jalur yang ada pada tiap daerah. Kenyataannya, dari A ke Z tidak hanya memiliki satu jalur saja, melainkan banyak sekali jalur yang dapat dilalui sehingga terbentuk sebuah jaringan. Suatu jaringan memiliki banyak jalur alternatif dari kedudukan semula ke kedudukan yang dikehendaki. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat membantu menentukan jarak terpendek dari daerah asal ke daerah tujuan disajikan secara sederhana, terkomputerisasi sehingga dalam bentuk jarak terpendek dan menentukan waktu tempuh dari jarak yang didapat. Terima kasih. Begitulah dari hasil akhir presentasi saya dalam menentukan jarak terdekat untuk penyaluran bantuan kepada korban bencana alam. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.